Shalom Youth CBN. Shalom. Apa kabarnya seminggu ini? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya kita sama-sama dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Yuk sore hari ini kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau sama-sama bersyukur buat Tuhan Yesus, buat kasih setianya dalam hidup kita. Melewati proses demi proses. Apapun keadaannya yang mungkin teman-teman alamin. Yuk kita sama-sama ingat kebaikan Tuhan selama hidup kita. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Satu yang kami percaya bahwa kami tahu rencana-Mu indah pada waktunya Bapa. Kami yang menanti-nantikan Engkau Yesus. Kami yang tetap memegang teguh pada janji-Mu Bapa. Kami percaya itu tidak sia-sia Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih setiamu. Nyata.
Salam teman-teman Yud. Kenalkan, nama gue Michael Antonio. Di sini gue yang ngebagiin kebaikan Tuhan hidup gue. Nah, jadi gue mulai di tahun 2018. Dimana itu gue lulus SMA, gue punya keinginan untuk kuliah. Tapi di situ gue gak punya dana buat kuliah karena keadaan keluarga gue yang gak memungkinkan gue buat kuliah. Nah, selama 1 tahun tersebut, gue itu bekerja juga, itu antar jemputan sekolah sambil buat ngumpulin duit buat hari-hari, dan juga di situ gue belajar dengan sungguh-sungguh dengan mati-matian untuk supaya gue tahun depan bisa kuliah. Nah, di tahun tersebut gue benar-benar mengalami masa-masa tersulit dalam hidup gue, dimana gue tuh pernah hampir down atau menyerah di situ, hampir hopeless lah bisa dibilang, karena gue benar-benar bingung harus kuliah tapi di sisi lain gue nggak punya biaya. Arti kata gue nekat gitu jadinya, tapi gue tetap lanjutin apa yang udah gue mulai. Dan di situ teman-teman youth gue, mentor gue, kakak gue tuh support gue, dimana mereka tuh support gue bahwa masih ada harapan loh, masih ada teman-teman yang dukung, lu nggak sendiri, lu tuh punya teman-teman. Di situ gue mulai bangkit untuk lanjutin semangat gue lagi untuk masuk kuliah. Nah, akhirnya itu 2019 gue dengan susah payah, dengan belajar sungguh-sungguh, gue usaha mati-matian, gue bisa diterima di PTN. Gue bersyukur banget sih di situ bahwa pengharapan Tuhan tuh masih ada, mujizat tuh masih ada. Emang bener firman Tuhan, kadang ketika kita lagi susah, Tuhan tuh ada kok. Jadi teman-teman, jangan pernah putus asa. Buat teman-teman yang ingin kuliah, terus semangat. Tuhan pasti jawab doa teman-teman. Tuhan pasti dengar. Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan tuh nggak tuli atau apa, tapi Tuhan pasti dengar. Ketika teman-teman sungguh-sungguh minta, pasti Tuhan kasih kok. Sekian situ dari gua. Semoga kalian tuh punya semangat lagi buat untuk kuliah, sehingga kalian tuh benar-benar mau berjuang. Selanjutnya kita akan mulai doa buat pokok-pokok doa sahabat kami. Itu kita berserah doa teman-teman. Kita angkat tangan kita ke layar. Kita mulai berdoa. Kita berdoa buat tenaga medis yang sedang menghadapi COVID-19 di garda terdepan. Kita berdoa berikan mereka kekuatan, kesembuhan, berikan mereka perlindungan-Mu Tuhan, kesehatan, sehingga mereka bekerja dengan ikhlas untuk melayani pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan. Kita juga berdoa buat ibadah youth yang di new normal sebentar lagi. Kau berkati setiap pelayan-Mu, setiap pengerjamu, sehingga ibadah tersebut penuh dengan hadirat Tuhan. Ibadah tersebut tuh penuh dengan urapan, sehingga ibadah tersebut tuh lancar ya Tuhan. Kita juga berdoa buat KKA dan pemain terangan yang terus berjalan. Kiranya KKA dan pemain terangan terus berjalan, Kau berikan value-value, Kau berikan semangat, sehingga teman-teman KKA dan mentor-mentor maupun menti mau menerima Tuhan semangat-semangat dari firman-Mu Tuhan. Kita juga berdoa buat cabang yang ada di Youth, Sidikalang, Lampung, Magetan, dan Manado. Kau sertai Tuhan gembala sidangnya, Kau berkati sehingga mereka Tuhan terus berjalan ibadahnya. Kau sertai jemaatnya Tuhan, Kau berkati buat visi misi mereka Tuhan. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang sakit, terutama buat Stefan yang sedang patah tulang Tuhan. Kita berdoa Kau percepat pemulihan proses kakinya Tuhan, sehingga dia bisa pulih kembali, berjalan kembali Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat teman-teman yang sedang sakit. Kau berkati Tuhan, Kau sertai, Kau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu Tuhan, sehingga teman-teman bisa kembali sembuh Tuhan seperti semula Tuhan. Kami juga berdoa buat pergumulan teman-teman youth yang sedang mencari pekerjaan dan pendidikan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau berikan tempat pekerjaan yang terbaik, Kau berikan tempat pendidikan terbaik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan apapun yang mereka coba, usaha, semuanya berhasil. Amin. Kita juga ada value youth, yaitu ada evangelism in discipleship. Aktifkanlah kuasa Roh Kudus dalam pemuritan dengan menyaksikan siapa Yesus yang kita sembah, baik dalam pementoringan maupun dengan orang lain. Dan juga kita ada ayat mingguan. Mari teman-teman kita buka yuk di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar sudah merdeka. Sekian, God bless you.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujian ini menyatakan Tuhan bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman pada saat sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa Bapa bagi setiap kaum muda-mudimu Tuhan, dimanapun mereka berada, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hamba berdoa mari Engkau urapi mereka pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu pada sore hari ini yang ditahu dapat mencari bagian, bawa kekuatan bagi setiap kaum muda-mudimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adalah firman yang hidup. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, agar kami menerima buah firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap semua haleluya. Mari semua kaum muda-mudimu, umat Tuhan dimanapun kalian berada, percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Jemaat Youth GPPK CBN. Kembali berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita patut bersyukur bahwa di awal bulan kita sudah mulai ibadah secara offline. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada sore hari ini akan kembali menguatkan kita, meneguhkan kita, yang dimana saya akan membawakan sebuah tema yang sudah tidak asing lagi, firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam kitab Daniel. Kita akan belajar di dalam kehidupan Daniel, bahwa Daniel memiliki keteladanan yang luar biasa. Daniel dan juga ketiga teman-temannya memiliki keteladanan yang luar biasa yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan kita tiru, kita contoh, sehingga itu menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kita sebagai kaum muda. Oleh karena itu, saya akan memberikan tema pada sore hari ini, yakni berani tampil beda. Berani tampil beda. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ditebus Tuhan, sepanjang firman Tuhan, sepanjang Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, yang Tuhan minta kepada umatnya yaitu harus tampil beda. Harus tampil beda. Karena kenapa hal demikian Tuhan minta? Karena kita adalah umat-umat ditebusan Tuhan. Sehingga dia katakan kita harus tampil beda dimanapun kita berada. Nah, karena itu sore hari ini saya akan memberikan beberapa poin yang kita harus pelajari bersama, yang kita harus contoh dan teladani dari kehidupan Daniel sebagai seorang muda di dalam pembuangan. Sekalipun dia di tengah-tengah bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, tetapi
Daniel menyadari bahwa dia adalah umat ketebusan Tuhan. Dan dia harus tetap ingat akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada 3 teladan yang dimiliki Daniel dan teman-temannya sehingga membuat mereka tampil beda di dalam pembuangan atau di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. 3 teladan ini, yang pertama yaitu Daniel dan teman-temannya memiliki teladan tetap pada panggilan Tuhan. Artinya Daniel ingat akan panggilannya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah pesan Tuhan kepada umat Tuhan saat mereka dalam pembuangan di Babel. Saat mereka dalam pembuangan di Babel, Daniel dan teman-temannya, mereka menyadari persis bahwa mereka ada dalam pembuangan, mereka harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dalam arti, mereka harus menjadi teladan. Mereka harus menjadi contoh di dalam pembuangan, di tengah-tengah mereka yang belum kenal Tuhan. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri, tidak akan ditinggalkannya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri, tidak akan ditinggalkannya. Jadi kita harus menyadari bahwa tempat di mana kita berada, entah itu mungkin menurut kita tempat itu tidak mengenakan bagi kita, tempat itu gak sesuai bagi kita, gak cocok. Tempat kerjaan itu mungkin tidak sesuai karena di situ kita sendiri sebagai anak Tuhan, sebagai minoritas. Tetapi ingat pesan Tuhan, kita tidak sendiri di sana, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, bukan tempat, situasi, kondisi yang membuat kita harus terpengaruh, tetapi komitmen, ketetapan kita untuk ingat akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita tahu. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh tempat, situasi, kondisi, oleh orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mempengaruhi kita, yang mungkin selalu berkata negatif terhadap kita. Apalagi anak muda yang mungkin baru kerja, tentu saja yang dibutuhkan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, keinginannya, kemampuannya. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, ingat panggilanmu di sana. Kalau Tuhan yang sudah menempatkan kamu di tempat di mana kamu kerja, ingat pesan Tuhan bahwa kamu tetap adalah umat ketebusannya. Kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kamu harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kamu ikuti kebenaran firman Tuhan,
taat akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membuat kamu berbeda. Ketika kamu berbeda, disitulah genapi firman Tuhan bahwa kamu sudah mengusahakan kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota bukan berbicara mengenai wilayah, tapi tempat di mana kita berada. Kita yang harus memberi pengaruh terhadap tempat itu, karena kita tahu posisi kita tahu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini juga berlaku di dalam kita membangun hubungan dengan teman, dalam hal pacaran. Kita harus tahu bahwa kita berbeda. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai tampil beda, kita menempatkan diri kita ada di tengah-tengah siapa, tempat yang mana. Tapi keintiman kita dengan Tuhan akan selalu membuat kita ingat akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lepas kontrol di dalam kita bergaul, membangun hubungan, entah itu di dalam pacaran, di dalam kita bekerja, berteman dan lain sebagainya. Kita tetap menjaga pribadi kita atau hidup kita. Itu bagian yang pertama yang kita harus teladani dari kehidupan Daniel dan teman-temannya dalam pembuangan. Mereka ini sudah terdidik di dalam keluarga, sudah tahu bahwa mereka ini adalah anak Tuhan, sehingga di tempat di mana mereka dibuang, mereka tampil beda. Poin yang kedua yang kita harus pelajari pada sore hari ini dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu Daniel tidak berkompromi. Daniel dan teman-temannya memiliki teladan yang tidak berkompromi. Tentu saja tidak berkompromi dengan dosa. Yud yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup kudus itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Hidup kudus itu adalah sesuatu memiliki dua makna. Pertama, arti dari kata kudus itu adalah dikhususkan, diasingkan. Oleh karena itu, makna yang pertama daripada kata kudus adalah dibuat kudus. Dikhususkan. Artinya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mengkhususkan kita baginya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita dikhususkan untuk Tuhan. Yang pertama tadi, kita dibuatnya kudus, kita tidak benar, dibuatnya benar. Yang kedua, kita dikhususkan untuk Tuhan. Artinya bahwa hidup kudus, hidup tidak berkompromi dengan dosa adalah pilihan kita, dan ketika kita berketetapan untuk tidak berkompromi dengan dosa, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan 9. Daniel pasal yang pertama ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
ketika kita sudah berketetapan untuk tidak berkompromi dengan dosa, untuk tidak menyenangkan manusia, yang memberikan kemampuan untuk kita kuat tidak berkompromi dengan dosa adalah Tuhan sendiri. Dikatakan firman Tuhan, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Artinya ada suatu kemampuan anugerah dari Tuhan turun kepada kita, sehingga kita bisa kuat untuk melawan setiap godaan akan kita hadapi. Artinya hidup kudus itu bukan kemampuan manusia kita, tapi itu berasal daripada Allah. Yang dibutuhkan Tuhan daripada kita adalah komitmen, berkeputusan, berketetapan untuk hidup kudus. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja sebagai kaum muda ini adalah suatu tantangan yang berat. Tetapi pastikan bahwa kalau engkau sudah berketetapan untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Allah akan berperkara dengan saudara. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk saudara terhindar daripada kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal apalagi ketika kita hidup tidak berkompromi dengan dosa, apa yang akan kita dapat ketika kita sudah berketetapan untuk tidak hidup berkompromi dengan dosa? Dikatakan firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-2 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Hal yang kedua yang kita akan dapatkan ketika kita hidup berkompromi dengan dosa, yaitu orang di sekeliling kita akan memuliakan Tuhan. Mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan bertanya-tanya, siapakah Allahmu? Pemimpinnya, pegawai istana, Raja Nebukadnezar yang tadinya menitahkan untuk menguji Daniel bersama teman-temannya. Tahu tentang Tuhan karena ketetapan Daniel bersama teman-temannya untuk tidak hidup berkompromi dengan dosa. Hal apalagi yang kita akan dapatkan ketika kita hidup tidak berkompromi dengan dosa? Kedudukan. Ayat 49, Daniel pasal 2 ayat yang ke-49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, karena kita sudah melakukan bagian kita, yaitu kita berkomitmen, berketetapan untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita. Hal apalagi yang akan kita dapatkan ketika kita hidup tidak berkompromi dengan dosa? Dikatakan firman Tuhan bahwa Daniel penuh dengan kebijaksanaan. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44. Tapi baca dulu Daniel pasal 1 ayat yang ke-20.
dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Jika kita tidak berkompromi dengan dosa, kita berketetapan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka hal yang berikut yang kita dapatkan, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita sehingga kita mengambil keputusan tepat seperti yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang instan, tetapi ini adalah sesuatu yang membutuhkan ketetapan, komitmen dalam pribadi kita masing-masing. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada, kuliah, bekerja, Tuhan minta ketetapan hati kita untuk menyenangkan, menyukakan Dia. Maka banyak hal yang baik Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Karena apa? Kita tahu persis bahwa kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai umat ketebusannya, memenuhi panggilan Tuhan. Jadi tampil beda bukan dalam arti secara fisik saja, tapi lebih daripada itu secara batin. Tampil beda bukan karena orang lihat dari penampilan kita, wajah kita cantik, ganteng, atau pakaian kita, tapi tampil beda berbicara juga mengenai inner atau bagian dalam kita, di mana Tuhan mau supaya kita ketika kita berada di tengah-tengah mereka yang belum kenal Tuhan, kita berbeda dengan mereka. Apapun itu tawarannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, disitulah menentukan kita tampil beda. Yaitu kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di sana untuk menguatkan kita, untuk kita berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Itu poin yang kedua, yaitu Daniel dan teman-temannya ada di dalam pembuangan. Mereka berketetapan, mereka memiliki keteladanan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Itu yang harus kita tiru, kita contoh dalam kehidupan Daniel dan juga ketiga teman-temannya. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah Daniel dan teman-temannya memiliki teladan tetap menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Daniel tetap konsisten dengan Tuhan. Artinya ini yang dibutuhkan dari Tuhan atas anak-anak Tuhan, bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, berketetapan untuk tidak berkompromi dengan dosa adalah sesuatu yang sangat mahal dan ada resiko-resiko yang harus kita terima. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Garis bawahi kata seperti yang biasa dia lakukan. Artinya hubungan Daniel sama Tuhan adalah sudah dijadikan gaya hidup.
Jadikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi gaya hidup adalah sesuatu yang Tuhan minta, Tuhan sangat anjurkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya sebatas kita tiap hari Minggu kita di gereja, kita beribadah, melayani, atau mungkin kita ada di Iker, KKA. Tapi yang Tuhan minta adalah dimanapun kita berada, kita jadikan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ini tentunya saja suatu tantangan yang luar biasa. Jadi dikatakan bahwa seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, saudara perhatikan di dalam kitab Daniel pasal 1, tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi Daniel ketika Daniel mengambil atau berketetapan untuk tidak mengikuti aturan daripada kerajaan atau istana. Apa yang didapatkan oleh Daniel? Risiko yang pertama yang didapatkan adalah nama mereka diganti. Dari yang keempat, anak muda ini nama mereka diganti supaya mereka menyesuaikan diri dengan situasi bangsa tersebut, adat, budaya daripada bangsa tersebut, yaitu bangsa Kasdim, orang Kasdim. Nama mereka yang tadinya bagus diganti kepada arti penyembahan berhala, arti daripada dewa-dewa di daerah tersebut. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya adalah mereka diuji dalam hal perawakan. Artinya mereka harus sehat, berperawakan bagus, tidak sakit-sakitan. Itu yang mereka harus hadapi. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa ketika mereka diuji, Tuhan memberkati mereka sehingga perawakan mereka dikatakan firman Tuhan lebih sehat daripada teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ini bukan sesuatu yang gampang, tapi sesuatu yang harus kita bangun hari lepas hari, yaitu biasakan gaya hidupmu. Gaya hidup membangun dengan hubungan dengan Tuhan itu adalah gaya hidup yang sudah terbiasa. Kalau di gereja kita selalu dikatakan WPDA atau waktu pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita ketika kita ada dalam situasi yang tidak baik, Tuhan akan memberikan kita pilihan yang tepat. Ujian yang berikut yang dihadapi oleh teman Daniel dan teman-temannya, mereka harus dibuang ke gua singa. Karena mereka tidak mengambil keputusan untuk tidak berkompromi dengan dosa, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Mereka dibuang ke gua singa. Apalagi ujian yang dihadapi ketika mereka tidak mau untuk menyembah berhala atau patung, mereka berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala. Tapi saudara, saya kasihi dalam Tuhan, ketika sudah berketetapan dan sudah jadikan hubungan kita dengan Tuhan sesuatu yang rutin, Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini adalah pastikan bahwa dimanapun kita berada, kita jadikan hidup kita berbeda dengan mereka yang percaya pada Tuhan. Kekristenan bukan suatu agama, tapi kekristenan adalah gaya hidup di mana kita menunjukkan kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dimanapun kita berada. Kekristenan bukan sesuatu yang rutinitas,
sesuatu agamawi, tetapi kekristenan adalah sesuatu hubungan kepada siapa kita sembah. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, percaya bahwa dimanapun kalian berada, kalian akan tampil beda. Kalian tampil beda bukan karena kalian, tapi karena Tuhan ada bersama kalian. Karena kalian ada hubungan yang intim, yang rutin sama Tuhan setiap saat. Percaya bahwa ketika kita berketetapan untuk tidak hidup berkompromi dengan dosa, kita tidak tergoda dengan keadaan dunia yang menarik kita, percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. 3 poin yang saya sudah bagikan kepada kita pada hari ini yang kita harus teladani dari Daniel, ketiga temannya membuat mereka tampil beda di tengah-tengah bangsa belum percaya kepada Tuhan. Mereka tahu status mereka, mereka tahu keberadaan mereka, tapi mereka mau berkomitmen menjadi teladan. Mereka tetap ingat akan panggilan Tuhan terhadap hidup mereka. Mereka tetap hidup kudus, tidak berkompromi dengan dosa, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi, keadaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan mereka. Dan dia dikatakan bahwa memberikan kewahyuan yang luar biasa, memberikan hikmat yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi, bahkan menubuatkan tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi. Artinya luar biasa. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan biar firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak muda dimanapun kita berada. Ingat firman Tuhan ini, ingat panggilan Tuhan, dan ingat hubunganmu dengan Tuhan, jangan putus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada sore hari ini. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Hamba sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang terus berbicara Tuhan dalam setiap umat-Mu, jemaat muda-mudimu Tuhan. Dan Hamba percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus akan terus menyembuhkan, menguatkan umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk mempraktikkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap GBPKCD, baik itu pengurusnya, Pastor Yud, bahkan juga koordinator Yud. Tuhan, Kau pakai mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Segenap jemaat, pelayan pengerja, diakon, dan pelayan Injil GBPKCBN mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 buat Gembala Sidang GBPKCBN Pastor Hendrawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, kesehatan Bapak, umur panjang ada pada Bapak, dan urapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan Bapak. Visi yang Tuhan percayakan kepada Bapak dan GBPKCBN kiranya digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ajaib Tuhan, Raja.
haleluya. Kita bersyukur sore hari ini buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Herodes Lenama. Terima kasih Pastor Herodes buat firman yang sudah dibagikan untuk Youth CBN sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Lewi Youth yang sudah melayani kita, yang sudah memimpin kita memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari lepas hari pelayanan Lewi Youth ini semakin diberkati, mereka semakin menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tiba waktunya kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini teman-teman Youth. Saya mengajak teman-teman Youth di rumah untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Mampukan kami ya Roh Kudus hari-hari ini di masa-masa new normal ini Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang tampil membawa terang, membawa damai. Dan kami menjadi anak-anak muda yang mengekspresikan kasih Allah yang sudah kami terima hari-hari ini. Sehingga sungguh nyata. Bukan kami yang berkata kami bertumbuh, berbuah dan berdampak, tetapi orang lain yang merasakan kasih Allah yang kami ekspresikan kepada mereka. Mereka boleh menilai, mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat negara ini, buat Indonesia, buat presiden, wakil presiden Indonesia. Tuhan memberkati mereka menjadi hamba-Mu, menjadi pemimpin presiden yang takut akan Tuhan, yang membawa Indonesia kepada Indonesia yang maju. Hamba-Mu sangat percaya setiap anak-anak Youth CBN, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sungguh kami bersyukur sore hari ini. Secara khusus kami bersyukur Tuhan buat Gembala Sidang GWPK CBN yang berulang tahun hari ini untuk yang ke-69. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Engkau mengurapi dia, memenuhi dia dengan urapan yang baru. Dan biar masa tua hamba-Mu ini menjadi masa tua yang bergirang-girang karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu ada bagi kami sepanjang 1 minggu ke depan. Anak-anak Youth GWPK CBN, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Youth, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.